Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di tutor video termodinamika 1 buat yang kelas E. Sebelumnya mohon maaf banget untuk tutor video kali ini agak terlambat ya. Karena saya agak terhambat dalam mencari materinya. Nah, karena untuk yang minggu lalu belum ada kelas termodinamika kan, jadi kemarin juga udah sempat saya komunikasikan dengan Bu Silvi dengan tutor lain. Dan Bu Silvi bilang untuk tutor minggu lalu, tutor yang sekarang ini, materi yang dibahas tuh bebas aja gitu. Dan sekarang yang saya bahas adalah materi yang sebelum UTS semuanya, ya. Jadi sebelum UTS semuanya. Dan kebanyakan yang dibahas yang di sini sih yang ringan-ringan aja sih. Jadi untuk review aja lah gitu lah. Sebelum masuk ke materi nanti setelah UAS, setelah UTS maksudnya. Oke, jadi untuk yang pertama kita akan belajar tentang cara menggunakan tabel termodinamika. Dan ini penting banget lah ya. Karena kalau misalkan kita belum bisa pakai tabel termodinamika, ya berarti sampai nanti termo 2 pun ya, kita nggak akan pernah ngerti termodinamika gitu. Jadi ya tabel termodinamika di sini adalah menunjukkan kita itu ngerti atau tidak gitu kan. Jadi sangat-sangat penting gitu untuk belajar cara menggunakan tabel termodinamika dulu. Oke, jadi dari pengamatan dari tabel yang kita udah print, ya kan, kurang lebih untuk yang air, kita punya 3 jenis tabel. Ada tabel compressed liquid, tabel saturated water, liquid vapor, ya, saturated water, liquid vapor, dan kemudian ada superheated water vapor. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa harus ada 3 tabel gitu kan? Nah, kenapa harus ada 3 tabel gitu kan? Nah, sebenarnya jawabannya adalah ketiga tabel ini dia kurang lebih merepresentasikan fase yang terjadi di sistem kita. Gitu. Nah, ketika sistem kita, misalkan apa ya, boiler gitulah ya, atau misalkan sistem apa ya, seperti kayak gitu. Ya boiler lah ya, ada boiler, ada turbin. Nah, ternyata di sistem kita, fluidanya dia air semua gitu. Artinya ketika kita pakai tabel, maka untuk yang cair semua, dia pakai tabel compressed liquid. Nah, tabel compressed liquid ini dipakai untuk fluida-fluida yang kita tahu gitu kan. Kita udah pasti tahu kalau fluidanya ini air semua. Nah, kalau misalkan fluidanya yang kita bahas adalah dia campuran antara liquid water dengan water vapor, misalkan kayak di steam engine gitu lah ya. Nah, makanya kita pakai adalah tabel saturated water. Tapi gimana kalau misalkan ternyata dia isinya water vapor semua? Gitu kan, artinya udah nggak ada liquidnya lagi. Kita pakai tabel superheated. Nah, jadi kurang lebih ketiga tabel itu merepresentasikan, oke, saya ganti dulu warnanya untuk yang ini. Jadi ketiga tabel ini kurang lebih merepresentasikan apa yang terjadi di sistem, gitu kan? Apakah dia cuma cairan doang? Apakah dia terdiri antara water vapor dengan liquid water? Atau cuma water vapor aja? Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, masalahnya adalah ketika kita mengamati boiler, atau misalnya kita mengamati steam engine, kita nggak akan pernah tahu apakah si airnya itu berada di fase yang mana. Gitu. Kita nggak pernah tahu apakah di steam engine itu dia terdiri dari campuran kedua ini, misalkan ada suatu steam engine, tuh kan, ada steam engine yang dia pakai uap air untuk uh, untuk menggerakkan tenaganya dia. Kita nggak akan pernah tahu apakah di steam engine itu dia water vapor dengan liquid water, atau mungkin dia water vapor doang. Tapi yang bisa kita tahu adalah sifat atau properti intensifnya. Contohnya apa? Tekanan, terus suhu gitulah. Kemudian ada volume spesifik. Jadi kita mengamati propertinya. Gitu kan? Kita nggak akan pernah tahu apakah dia liquid water doang, atau water vapor dengan liquid water, atau malah water vapor doang. Yang bisa kita tahu dari sistem yang kita amati adalah cuma tekanan, suhu, atau mungkin volume spesifik juga. Dan dari ketiga ini, kita harus bisa menebak apakah air yang kita amati, fluida yang kita amati, itu masuknya tuh ke sini,
ke sini atau ke sini. Nah, nanti akan ada caranya ya. Jadi nanti itu bakal dibahas lagi. Kurang lebih kayak gitu. Oke, sekarang kita ke B. Nah, sekarang kita amati proses di bawah ini nih. Jadi kita lihat, jadi sini kita punya air yang nanti kita panasin, gitu kan. Nah, ketika kita panasin ini, kita ngejaga si tekanannya ini tetap 1 atmosfer. Jadi untuk yang kondisi kita di sini ya, tekanannya selalu sama, 1 atmosfer nih. 1 atmosfer, 1 atmosfer, 1 atmosfer. Oke, jadi kita lihat dulu di kondisi awal. Nah, di bawah ini ada grafik yang kurang lebih menggambarkan apa yang terjadi di silinder ini nih ya, silinder isi air ini terhadap fasa, bukan fasa si air ini. Apakah dia masih compressed liquid, saturated liquid, saturated water liquid benar, atau superheated vapor. Oke, jadi untuk yang pertama ini bisa kita lihat dia kondisinya masih dalam bentuk compressed liquid. Oke. Jadi suhunya adalah 20 derajat, tekanan 1 atmosfer. Jadi dia pakai tabel. Jadi kalau misalkan ada soal yang tentang nanya berapakah misalkan volume spesifik di sini. Nah, maka tabel yang kita pakai adalah ya kemungkinan tabel compressed liquid. Gitu kan. Dan posisi di tabel TV, oke, jadi di sini ada tabel T, tabel temperatur terhadap volume spesifik. Kenapa kita pakai TV? Kenapa nggak pakai yang PV? Karena untuk yang di sini dia tekanannya kan konstan gitu kan ya. Artinya kurang lebih ketika tekanannya konstan, maka yang jadi fokus perhatian kita adalah perubahan tekanannya, perubahan suhunya. Itu di sini. Karena kurang lebih karena tekanannya tetap, suhunya yang berubah sehingga untuk tabel kita pakai yang T-nya supaya perubahan si T-nya ini kelihatan, perubahan suhunya. Nah, di bawah ini ada volume spesifik. Volume spesifik ini kurang lebih ya volume yang dioccupy sama si fluida dalam ini. Cuma nanti akan dibedakan antara volume dengan volume spesifik. Kalau misalkan volume ini artinya ya volume aja. Kalau volume spesifik ini adalah volume dibagi masanya. Nah, perbedaan mereka berdua, jadi apa bedanya sih volume dengan volume spesifik gitu kan? Dia kurang lebih analog sama massa dan massa jenis, gitu kan? Jadi volume dan volume spesifik ini kurang lebih analog sama massa dan massa jenis. Jadi massa jenis itu bukan berarti dia massa gitu kan, sama seperti volume spesifik ini. Volume spesifik itu bukan volume silindernya, tapi volume per masanya. Sama kayak massa jenis. Massa jenis ini bukan massanya, tapi massa per volume. Gitu kan. Kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi sekarang kita amatin perubahan apa aja yang terjadi ketika kita manasin air yang tadinya awalnya suhunya 20 derajat 1 atmosfer, kemudian kita panasin jadi 100 derajat dan tekanannya tetap 1 atmosfer. Nah, kurang lebih yang terjadi adalah kondisi awalnya itu di sini nih. Ya kan? Kondisi awal ketika kita mau manasin, dia ada di posisi di sini. Kurang lebih tabel di garis compressed liquid. Jadi masih dalam bentuk cairan penuh, suhunya 20 derajat, nah kemudian dipanaskan sampai 100 derajat, dia naik gitu kan ya. Jadi suhunya naik, dan volume spesifiknya pun ikut naik gitu kan. Nah ini bisa dilihat, misalkan volume spesifik 1, ini volume spesifik 2. Artinya volume spesifiknya makin besar gitu kan. Dan suhunya juga makin naik. Gitu kan? Jadi ada terjadi perubahan suhu dan juga perubahan volume spesifik. Nah, ketika dia sudah mencapai titik 100 derajat Celcius, ya artinya itu adalah titik boiling point-nya dia, nah nanti, kalau misalkan kita panasin lagi, yang terjadi adalah suhunya tidak berubah. Artinya ketika terjadi perubahan fasa, dari cair menjadi gas, suhu dari si airnya itu tetap, gitu. Ini kenapa di grafik TV ini, ketika dia udah jenuh gitu kan, ini adalah jadi di titik
di state 2 ini, ketika suhunya maksimum ini, dia ada di sini kan kurang lebih nih. Artinya ini adalah air yang posisinya hampir mau mendidih gitu kan. Ini, di sini, di titik 2 ini. Ini adalah hampir mau mendidih gitu kan. Jadi belum mendidih sebenarnya, tapi hampir mau mendidih, udah mulai mendidih gitu kan. Nah, ketika dia airnya mulai berubah menjadi vapor, menjadi vapor, ya kan, uap air, suhu liquidnya ini dia tetap 100 derajat, tidak berubah atau tidak naik gitu kan. Jadi dia tidak berubah naik di sini. Nah, terus apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah adanya penambahan volume spesifik yang sangat signifikan. Ini bisa dilihat kan, perubahannya benar-benar drastis banget. Kalau tadi V1 ke V2 segini, dari V2 ke V3 segini, ya kan? Jadi perubahan volume spesifik dari state 1 ke state 2 sebesar ini, tapi ketika dia sudah jenuh, sudah hampir mendidih, dari state 2 ke state 3 terjadi perubahan volume spesifik yang sangat masif. While suhunya tetap, ya kan? Bisa dilihat karena tabelnya mendatar gitu kan. Jadi Oke, kurang lebih di state 2 ini adalah air yang hampir mendidih. Nah, di state 4 itu adalah state di mana si air yang tadi di bawah sini sudah berubah semua menjadi uap. Nah, isinya jadinya tadi kan arahnya sini. Nah, sekarang kita arahnya ke sini. Ke state 4. Di mana semua air itu sudah mendidih sampai tetes terakhir gitulah. Jadi tetesan terakhir dari air ini sudah mendidih semua jadi uap. Nah, inilah kita setelah di state 4 ini, setelah semua cairannya berubah menjadi uap, kita ada di state 4 ini. Nah, kalau misalkan kita terus panas-panasin lagi, maka yang terjadi adalah dia tetap jadi uap, tapi suhunya naik terus sampai jadi ke state 5, di mana dia termasuk ke dalam superheated. Ini nih kurang lebih nih, posisinya di sini. Nah, untuk yang proses 1 ini ke proses 2 kurang lebih kira-kira pakai tabel yang mana? Mungkin kalau lihat dari sini pakai tabel kompres liquid ya. Jadi kalau misalkan kita menghadapi soal dan kurang lebih kondisinya masih liquid seperti ini, kita bakal pakai tabel kompres liquid, gitu kan. Nah, kalau misalkan kondisinya adalah dari sini, gitu kan, ke sini, kita pakai tabel yang saturated water gitu lah ya. Saturated itu artinya dia terdiri dari dua inian, ya kan. Jadi ada yang gas, ada juga yang cairannya. Gitu. Jadi kurang lebih saturated itu dia ada di dalam equilibrium. Nah, titik yang 2 ini itu kita sebut dengan titik saturated liquid. Kan? Jadi titik yang 2 tadi, titik yang ketika airnya hampir mendidih, itu kita sebut saturated liquid. Saturated liquid artinya si airnya nih sudah mulai mau menguap gitu kan. Nah, ada lagi namanya saturated vapor yang posisinya di ujung sini. Saturated vapor. Yang artinya adalah kalau tadi saturated liquid artinya airnya hampir menguap, nah saturated vapor ini dia artinya airnya sudah menguap semua jadi gas. Jadi kondisi yang ini nih, kondisi yang ini itu kita sebut dengan nama kondisi saturated liquid. Jadi suhunya udah 100 derajat kan, otomatis ketika kita panasin dikit aja gitu kan ya, ini udah mulai terbentuk uap gitu. Artinya ini kondisi yang air itu sudah hampir mau mendidih gitu kan. Nah, kalau misalkan kondisinya yang saturated vapor yang ini
itu adalah kondisi di mana si airnya ini sudah mendidih semua. Gitu kan? Jadi sampai tetes air sudah mendidih. Nah, untuk yang di tengah-tengahnya ini itu adalah saturated mixture. Artinya gabungan antara gas dan cair dengan proporsi tertentu. Jadi bisa aja misalkan proporsi gasnya berapa? Proporsi uapnya adalah 30% dan 70% adalah cairan. Atau misalkan juga bisa proporsi cairannya 30%, proporsi uapnya 70%. Artinya 70% airnya itu udah menguap jadi uap gitu kan. Nah, untuk yang di tabel yang ini, di proses yang ini nih, kita pakai tabel saturated yang ini ya, tabel saturated water. Itu karena untuk yang posisi yang ini, yang ketika kita sudah ada di state ini kemudian kita panasin lagi, dia akan menjadi superheated vapor. Artinya vapor yang suhunya tinggi sekali. Nah, untuk state yang ini, kita bakal pakai tabel yang superheated water vapor. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke, ini saya hapus dulu ya. Nah, tadi kurang lebih kita menyinggung soal yang namanya proporsi, ya nggak? Yang tadi saya bilang ada 30% uap air dan 70% cairan, misalkan kayak gini nih. Nah, ini nih. Ini kan kurang lebih kalau digambarin ya, mungkin ini berapa nih proporsinya, ini 50%-nya vapor, 50% sisanya lagi liquid ya. Liquid, ini sisanya vapor. Atau misalkan ada kondisi lain yang dia misalkan ini airnya gitu kan. Ini air. Nah, liquidnya ini dia proporsi 30%. 30% liquid. Liquid 70%-nya ini yang vapor. Nah, pengamatan kita gitu kan ya, ternyata ketika dia ada di state yang saturated, ketika mereka ada di tengah-tengah sini, ternyata ada proporsi tertentu dari uap air dan liquid waternya, dan cairannya. Nah, terus gimana cara kita mencari proporsinya? Nah, disitulah kita bertemu dengan konsep yang namanya quality. Di sini kurang lebih quality nih, yang simbolnya X. Jadi ya quality itu kurang lebih dia menyatakan seberapa banyak vapornya dan seberapa banyak persentase liquidnya. Nah, cuma untuk quality di sini yang jadi fokus kita adalah vapornya. Jadi si X di sini itu dia bilang berapa sih gitu kan? Berapa sih proporsi uap airnya gitu kan? Proporsi uap airnya. Nah, rumus dari quality ini adalah massa vapor, ya kan? Jadi yang kita lihat adalah vapornya dulu. Massa vapor ditambah massa total, gitu kan? Jadi massa vapor yang ini dibagi dengan massa total. Jadi kurang lebih kita melihat berapa banyak sih persentase water vapor terhadap keseluruhan. Jadi yang kita bahas di sini adalah water vapornya, bukan liquidnya gitu kan. Jadi ketika misalkan kita tahu gitu kan di sini ada massa vapornya itu 50 gram gitu kan. Kemudian kita juga tahu massa liquidnya 50 gram juga. Ya kan, misalkan ada
sebuah ini tadi silinder yang ternyata setelah kita hitung water vapor-nya itu berarti 50 gram dan liquid water-nya itu 50 gram. Artinya apa? Kalau misalkan ditanya kualitasnya, maka kita lihat dulu tadi massa vapor-nya 50 gram, massa liquidnya 50 gram juga, ditambah massa vapor-nya lagi, biar jadi massa total, tambah 50 gram. Artinya kita dapatkan kualitinya adalah 50 dibagi 100. Dibagi 100. Which is setengah ya. 50 per 100 itu setengah. Setengah. Karena ini setengah ini belum kita ubah ke persentasenya. 0,5 lah ya, 0,5. Kita punya quality yang 0,5. Nah, ini kalau quality-nya kita ubah menjadi kebentuk persentase, artinya si 0,5-nya ini kita ubah supaya jadi persenan, artinya dikali 100 dibagi 100%, dengan supaya mengubah 0,5 jadi persen. Maka adalah kurang lebih si quality-nya ini adalah 50 per 100, which is 50%. Gitu kan? Apa yang bisa kita dapetin dari angka 50% ini? Yaitu proporsi si water vapor yang tadi. Kan tadi kita tahu kan water vapor di sini tuh masanya 50 gram. Dan kemudian liquid waternya 50 gram juga. Jadi kurang lebih terdapat, jadi si X ini dia bilang di kondisi yang tadi kita bahas itu ada sekitar 50% water vapor. Jadi si silindernya ini 50%-nya itu isinya water vapor. Nah, gitu. Nah, quality ini dia nilainya bervariasi dan cuma bisa bervariasi dari 0 sampai 1. Gitu. Tetap sama dengan artinya si X-nya ini bisa 0. Gitu kan? X 0 artinya water vapor-nya 0. Maksudnya adalah ini. Jadi kalau misalkan kita ngitung berapa sih quality gitu kan, berapakah X atau quality dari sebuah silinder yang isinya water doang, isinya liquid doang gitu kan. Ya jelas 0. Di sini bilang X-nya 0. Kenapa? Karena isinya cairan semua. Artinya dia bilang tidak ada water vapor di sini. Nah, terus gimana kalau misalkan semuanya water vapor? Itu nggak ada. Maka X-nya sama dengan 1. Yang artinya dia bilang di sini kalau di silindernya ini isinya tuh water vapor semua gitu kan. Nah, untuk kondisi yang setengah-setengah kayak gini, nilai X-nya ini bervariasi di antara bisa di antara 0 dan 1. Ini nggak pakai sama dengan ya. Karena ya kalau misalkan sama dengan, nggak mungkin. Karena ini kan kondisinya selalu ada uap dan selalu ada air. Kan? Nah, ini kurang lebih tentang quality. Oke, ini juga ada rumus-rumus tambahan di bawah ini untuk menambah pemahaman juga. Oke. Nah, rumus-rumus lainnya adalah volume gitu kan. Jadi volume total silinder, volume yang ini nih, volume yang ini, volume yang ini, dan volume yang ini, itu adalah volume liquid ditambah volume vapornya. Jadi volume total adalah volume, berapa volume liquid, berapa volume vapor, ditambahin jadi volume total. Nah, ini bisa kita cari volume spesifiknya. Untuk mencari volume spesifik, tinggal ngebagi V ini dengan massa gitu kan. Jadi dibagi massa semua, jadilah volume spesifik kan. Jadi rumus yang bakal membantu. Kemudian ada juga rumus volume spesifik yang dia nanti, nah ini ada konsep baru namanya VF dan VG. Oke. Jadi dengan kita cuma mengetahui quality-nya aja, kita bisa tahu berapa sih volume spesifik
dari suatu state, gitu kan? Dengan cuma mengetahui quality-nya. Nah, nanti VF dan VG-nya itu apa? Nah, nanti kita bahas lagi setelah kita ngerjain soal. Karena kayaknya lebih mudah dipahami kalau ngerjain soal ya. Tapi intinya adalah untuk mencari volume spesifik. Kalau diketahui quality-nya, kita tulis F dulu. Jadi V sama dengan VF gitu kan. Jadi urutannya adalah F dulu baru G. Gitu kan. VF ditambah gitu kan X VG dikurang VF. Kurang lebih kayak gitu ngapal. Oke. Sekarang kita ke latihan soal aja. Oke. Jadi latihan soal pertama di sini adalah pengamatan langsung di dalam tabel. Gitu kan. Misalkan tadi kan saya udah singgung gimana kalau misalkan kita pengen tahu berapa sih volume spesifik di sini gitu kan. Atau berapa sih volume spesifik di sini gitu kan. Nah, ini kita lihat dulu. Contoh lain adalah air pada suhu 100 derajat Celcius, dia punya 3 kondisi yang berbeda. Jadi ada 3 kontainer, sama-sama isinya air, dan sama-sama suhunya 100 derajat Celcius. Kan? Ini isinya water, air, semuanya 100 derajat Celcius suhunya. Jadi misalkan kondisi 1 ini adalah kondisi 2, bukan kondisi 2 ya, maksudnya silinder 1, silinder 2, silinder 3, jadi ada 3 silinder yang berbeda. Dia sama-sama 100 derajat. Nah, tapi di situ disebutkan lagi, ketiga silinder ini dia punya volume spesifik yang berbeda. Untuk yang volume spesifik yang pertama, nah, dia nilainya adalah 2,343 kubik per kilogram. Kemudian yang V2, dia punya volume spesifik 1,0. Jadi volume spesifiknya benar-benar angka 1. 1 meter kubik per kilogram. Nah, untuk kondisi ketiga, di atas ini bedain ya. Jadi volume dengan volume spesifik itu jelas beda. Jadi simbolnya harus bisa dibedain dengan jelas. Oke, jadi V3-nya adalah 1,0423 kali 10 pangkat min 3. Oke, nah sekarang kita ke tabel ya. Nah, di sini diketahuinya ada air, suhunya 100 derajat Celcius. Maka kita cari tabel saturated liquid dulu, saturated waternya dulu. Jadi ketika kita mau nyari sifat properti dari air ya, kita lihat tabel saturated-nya dulu untuk sekedar tahu gitu kan. Jadi di sini tabelnya ada 2 ya, ada tabel temperatur dan ada tabel pressure. Jadi kalau misalkan yang diketahuinya temperaturnya, maka pakai tabel temperatur. Kalau yang diketahuinya lebih dulu adalah pressure-nya, pakai tabel pressure. Kan? Oke. Temperaturnya dari berapa? Oh, ini tabel Inggris ya. Bentar ya, kita cari tabel di SI unit. Nah, ini dia. Di sini karena yang diketahuinya adalah suhunya, jadi kita pakai tabel temperatur. Kita cari temperatur 100 derajat Celcius. Nah, ini ya. Bakal saya zoom. Kurang lebih ini. Nanti bisa kalian cek juga pakai tabel kalian. Jadi kita cari di tabel saturated water untuk yang temperatur tabel. Nah, oke. Nah, bisa kita lihat.
Di sini kan yang kita ketahui tadi dari soal, yang kita ketahui adalah pertama suhunya, yang kedua volume spesifiknya. Nah, di soal ini kita disuruh menentukan berapa besar tekanannya, gitu kan? Nah, pertama karena kita udah tahu T dan V spesifiknya, nah kita tinggal ngebandingin dengan yang ada di tabel. Ini kan tabelnya bisa kita lihat nih, ini adalah tabel 100 derajat Celcius. Kita lihat spesifik volumenya, gitu kan? Jadi untuk sistem yang dia suhunya 100 derajat Celcius, nah ini kita mulai singgung yang tentang VF dan VG. VF, VG. Nah, pertama kita lihat dulu VF-nya berapa nih. Jadi dari tabel kita dapat VF, gitu kan? Ini VF untuk suhu 100 derajat, dia nilainya 1,0435. Jadi VF-nya ini dia nilainya 1,0435. Foto itu nih. 1,035 kali 10 pangkat min 3. Satuannya meter kubik per kilogram. Oke, itu untuk VF-nya. Jadi kita rinci dulu VF-nya berapa. Ya kan, di sini ada VF kan yang ini nih. Saturated liquid, bawahnya ada bacaan VF. Kemudian kita cari VG-nya untuk di suhu 100 derajat Celcius juga. Ini nilainya 1,673. Oke. Ini nilainya 1,673 meter kubik per kilogram. Nah, ini saya bikin garis nih, kayak gini. Sorry. Bikin yang beda warna. Bikin garis. Sini. Nah, garis ini tuh fungsinya apa? Garis ini kurang lebih dia fungsinya sama kayak grafik ini nih. Seperti grafik di atas ini. Jadi nanti menggunakan grafik ini, tadi kan kita udah tahu kan, ini semua adalah nilai VF dan VG untuk T sama dengan 100 derajat Celcius. Nah, sekarang kita balik ke soal kita. Tadi, di kontainer satu ini, gitu kan, kita punya air di kontainer pertama, yang dia suhunya 100 derajat Celcius, dan punya volume spesifik 2,343 meter kubik per kilogram. Nah, sekarang kita balik ke grafik yang ini. Sekarang kita lihat posisi 2,343 itu di mana? Nah, kurang lebih posisinya di sini. Ini enggak? Untuk ini stage 1 nih. Kontainer 1. Jadi ternyata di kontainer 1 ini nilai volume spesifiknya dia lebih besar dibanding VG-nya. Untuk suhu 100 derajat Celcius. Artinya apa? Karena dia sudah lebih besar dari VG, artinya kondisi water di kontainer pertama ini itu ada di sini.
dulu. Nah, ini saya status dulu ya. Di sini ada VF. Jadi sini titik VF yang kita bilang tadi airnya akan mendidih. Dan nanti ada air yang sudah mendidih semua, ini namanya titik VG. Nah, ternyata setelah kita bandingin ininya nih, V-nya, untuk T1 ternyata di kontainer pertama ini, V-nya itu dia lebih besar dari VG. Artinya kalau misalkan di kontainer pertama, dia lebih besar dari sini. Nah, ya, dari situ kita bisa tahu bahwa di kontainer pertama ini, dia masuk ke dalam jenis superheated. Kenapa? Karena volume spesifiknya sudah lebih besar dari VG. Sudah lebih besar dari rentang ini nih. Artinya kita ganti tabel. Kan kita awalnya kan pakai tabel saturated kan di sini. Nah, karena setelah kita bandingin si kontainer pertama ini, kondisinya ini dia di luar dari VG untuk saturated. Artinya apa? Dia udah jauh di sini. Berarti untuk yang air pada suhu 100 derajat Celcius yang punya volume spesifik kayak gini di kontainer pertama, itu kita mengubah, kita pakai tabel superheated. Jadi tabel saturated yang kita pakai ini itu cuma sebagai perbandingan aja. Dan ternyata setelah kita bandingin, oh ternyata kondisinya sudah jauh lebih panas dibanding saturated water, gitu kan? Jadi kita ubah ke saturated, ke superheated water. Oke, jadi sekali lagi kita ditanya berapa sih tekanannya, gitu kan? Jadi kalau misalkan di sini ada air 100 derajat Celcius dengan volume spesifik yang sekian, tekanannya berapa? Nah, berarti kita cari di tabel yang baru, yang ini, volume spesifik yang sesuai dengan nilai 2.343. Oke, sorry. Nah, ini kita cari dulu. 2.343. Nah, ini V-nya ya. 2, oh ini masih besar nih. Ini kan masih 23 titik, berarti kita turun terus. Turun terus. Turun. 2 titik. Nah, ini bisa dilihat 100 derajat Celcius dengan volume spesifik 2.434. Kita balik. 2, oh iya. Ternyata kita salah. Di sini dia 2434 soalnya. Tetap 2434 ini dia posisinya di sini ya. Jadi yang kita pakai adalah tabel superheated. Gitu kan? Di sini 2434. Oke, jadi dari tabel superheated kita dapat tekanan untuk kontainer pertama adalah 0,70 bar. Oke, tekanannya bisa kita tentuin yang ini. P di kontainer pertama adalah 0,70 bar. Nah, terus kita amatin lagi di kontainer kedua. Pahamnya sama. Kita lihat dulu di tabel saturatednya dulu. Kemudian kita bandingin. Oke. Nah, untuk yang V2 ini, dia punya volume spesifik 1,0 meter kubik per kilogram. Nah, angka 1 ini, dia kurang lebih ada di tengah-tengah antara di sini. Nah, ini state-nya dia tuh ada di sini nih. Nilai V ininya, ya kan? Tadi kan V, oke, ini biar lebih jelas ya. Jadi kan tadi ini kan V kan, ini kita ngamatin tabel tentang tabel T terhadap V. Jadi VF-nya tadi 1,043 kali 10 pangkat min 3, VG-nya 1.637
Terus tadi untuk kontainer pertama ternyata V-nya dia 2434 kurang lebih di sini gitu kan. 2.434. Nah, untuk kondisi yang kedua ternyata V-nya ini dia ada di tengah-tengah sini. Kurang lebih nilainya 1.0 meter kubik per kilogram. Artinya kita nggak usah mengubah tabel ini kemana-mana. Artinya tabel yang kita pakai berarti emang tabel super saturated gitu kan. Jadi kita cari dulu untuk yang tadi tabel temperatur lagi. Yang tadi. Oke. Jadi untuk yang kontainer kedua, tekanannya adalah tekanan yang ini. 1,104. Dapat kan? Di sini 1,104 berarti tekanan P2 1,014 bar. Dapat. Nah, sekarang kita ke V3, ke kontainer ketiga. Nah, ternyata di kontainer ketiga ini dia punya V 1.0423. 1.0423. Artinya kurang lebih di sini. Sedikit aja di bawah sini nih. Sini kan, kurang lebih di sini. Jadi untuk yang state 3 dia ada di sini. Nilainya 1.0423. Jadi cuma berbeda dikit aja dengan VF yang tadi kita cari. Kan? Ini apa? Untuk yang kontainer ketiga, kita ngegeser grafik yang tadi kita pakai saturated water, kita ubah ke grafik compressed liquid. Kan? Nah, kita pakai compressed liquid. Karena setelah dicek untuk suhu 100 derajat Celcius, V di kontainer ketiga lebih rendah dibanding ini nih. Dibanding VF yang diperbolehkan. Jadi dia itu udah di luar rentang yang ini. Gitu kan? Ke tabel compressed liquid gitu. Nah, ini kita pakai tabel compressed liquid. Rated. Tabel compressed liquid ditaruh di bawah karena memang jarang dipakai sebenarnya. Oke, jadi kita lihat, kita cocokin deh nih. Nah, di sini bisa kita lihat. Tadi kan di sini ada berapa nih? V di state 3 ini adalah 1.0432. Nah, ini kalau kita lihat double untuk 1 derajat Celcius, dia match ya. Dia match tuh di sini. 1.0432 kali 10 pangkat min 3. Gitu kan? Artinya tekanannya adalah tekanan yang ini. Yaitu 25 bar. Jadi tekanan di P3 dari tabel compressed liquid adalah 25 bar. Kita cek dulu. Nah, jadi itu kita udah dapat semuanya. Oke, jadi kita lanjut ke soal berikutnya aja ya. Jadi kalau misalkan masih ada yang bingung, nanti kita coba beberapa soal lagi di sini. Jadi untuk soal yang kedua, di sini ada sebuah rigid tank. Ya, rigid tank artinya volume V besarnya. Ya, kalau misalkan ada rigid tank, artinya volume V besarnya itu tidak berubah. Nah, dia terdapat 50 kg. Nah, ya. Of saturated liquid. Nah, ini yang penting nih. Oke, ini saya hapus semuanya dulu. Oke, ini soal pertama ya. Ini juga saya hapus. Nah, jadi di situ dia bilang ada sebuah kontainer, ya, ada sebuah kontainer wadah. Di situ ada air yang beratnya 50 kg dan kondisi awalnya adalah saturated liquid. Nah, kalau misalkan kita nemu ada bacaan, ada informasi saturated liquid, artinya kondisi awal
dia itu adanya di titik ini nih. Di titik ini nih. Nah, di titik 2. Itu. At 90 derajat Celcius. Nah, tentukan the pressure gitu kan. Tentukan tekanan di dalam tank dan the volume of the tank gitu kan. Nah, ini kita lihat dulu. Untuk state yang ini, kita udah dapat info bahwa dia ada di tabel, ada di posisi saturated liquid. Saturated liquid di suhu T-sat. Ini sat ini artinya saturated lah. Saturated ya. T-sat sama dengan 90 derajat Celcius. Nah, karena kita udah tahu kalau dia adalah saturated liquid, maka yang kita pakai adalah tabel saturated water. Gitu kan. Saturated water, kita cari yang 90 derajat, karena informasi yang kita dapat adalah temperaturnya dulu. Nah, di sini bisa dilihat untuk temperatur 90 derajat, kita dapetin pressure-nya adalah 0,7014. Jadi, P-nya adalah P, disebutnya P saturated, yaitu P yang ada di sini nih. Jadi kita benar-benar ngamatin fluida yang ada di titik ini, saturated. P saturated berapa tadi? 0,714 ya. 7014. Kalau nggak salah. Lihat lagi. Ya benar. And the volume of the tank. Kita ditanya volume V besarnya berapa gitu kan. Nah, ini kita singgung lagi tentang VF dan VG. Jadi VF dan VG di sini kurang lebih ini adalah volume spesifik. VF adalah volume spesifik ketika si silindernya ini kondisinya semuanya air. Gitu kan. Sedangkan untuk VG itu adalah kondisi volume spesifik kalau misalkan si fluidanya ini semuanya uap gitu kan. Nah, ini kita cari dulu, berarti untuk nyari volume of the tank kita perlu menggunakan rumus yang tadi, yang ini. Nah, ini. Jadi volume of the tank itu volume spesifik dikali masanya gitu kan. Kan yang pengen kita tanya adalah ininya. Kita ditanya V, sedangkan kita tahu volume spesifik sama dengan V dibagi M, maka ya volume besarnya adalah volume spesifik dikali masanya. Nah, untuk mencari volume spesifik ini, kita cari pakai rumus yang ini. Nah, V sama dengan VF plus X VG min F, gitu kan. Nah, di sini kita cari VF-nya adalah untuk suhu 90 derajat 1.0360 dapat 1.0630 kali 10 pangkat min 3. Sedangkan VG-nya 2.361. Nah, ini karena kita tahu dia adalah saturated liquid, artinya dia liquid semua, maka quality-nya sama dengan 0. Kalau misalkan kita masukin ke rumus ini, udah kita ketahui bahwa X-nya ini 0. Maka V, volume spesifik, akan sama dengan volume spesifik F-nya. Gitu kan? Make sense lah ya.
volume spesifik F-nya. Nah, artinya, balik lagi sini, V-nya adalah volume spesifik F kali M. Kondisinya kondisi yang ini nih. Jadi, oke, ini dulu ya. Oke, jadi pertama ini dulu ya. Jadi karena si X-nya ini 0, maka persamaannya jadi tereduksi gitu kan ya. Persamaannya jadi cuma tinggal V, volume spesifik total sama dengan volume spesifik F-nya. Nah, karena V besar adalah volume spesifik kali massa, dan volume spesifik di ini sama dengan ini, maka V sama dengan VF kali M. Nah, ini VF udah dapat 1.0630, masanya 50 kg. Oke, jadi V-nya 1.0630 kali 10 pangkat min 3, jangan lupa. Nah, ini dikali lagi sama 50 kg. Nanti bakal dapat. Oke, itu untuk soal yang pertama. Nah, untuk soal yang kedua, di situ dibilang ada sebuah tangki 80 liter. Nah, karena di sini yang diketahui adalah volumenya, berarti volume V besarnya udah diketahui nih, 80 liter. Dan masanya adalah 4 kg. Dari jenisnya adalah refrigeran. Nah, karena dia refrigeran, berarti nanti tabel yang kita pakai adalah tabel refrigeran. 134A refrigeran, 1 refrigeran strip, 134A. Oke. Di situ disebutkan, ini juga ada pressure-nya. Pressure 160 kilopascal. Pertama adalah tentukan temperaturnya berapa. Nah, ini kita cari dulu di tabel refrigeran 134. Kita cari indeksnya. Tabel refrigeran 134. Nah, ini. Kita cari di tabel saturated refrigeran 134A. Dan karena tadi yang kita ketahui adalah pressure-nya, maka kita pakai tabel saturated refrigeran untuk yang pressure table A20. Oke. Banyak ya. Lumayan banyak ini ya. Nah, ini dia. Sorry. Nggak ada sih. Oh, sorry. Tabel A10 ya, jadi dibaca tabelnya di sininya. Indeksnya. Tabel A10 berarti 6. Nah, ini dia 10. Jadi tabel A10 adalah tabel saturated refrigerant untuk yang temperature table. Sorry, pressure table. Karena yang kita ketahui adalah pressure-nya. Ya kan, di soal ini yang kita tahu kan pressure-nya. Nah, karena di sini tekanannya masih 160 kilopascal dan tabel yang kita pakai tekanan dalam bar. Jadi kita ubah dulu. Itu 1 bar sama dengan 10 kuadrat kilopascal. Artinya 1 bar
sama dengan 100 kilopascal. Jadi kurang lebih ya 160 kilopascal itu tekanannya convert itu 1,6 bar, ya kan? Bar. Dapat tekanannya. Oke. Kita cari. Nah, ini. Langsung ketemu. Nah, sebelum itu, kita nggak bisa menentukan sebenarnya. Kita belum bisa menentukan. Sebenarnya meskipun di tabel ini kita udah ketemu. Kalau 1.6 ini, kalau untuk tekanan 1.6 bar, dia suhunya segini. Tapi pada dasarnya kita belum bisa menentukan. Kenapa? Karena harus ada dua variabel. Yang perlu kita tahu yaitu volume spesifiknya. Nah, caranya di volume spesifiknya gimana? Ya ini. Kita pakai rumus yang ini. Jadi kita kalau misalnya kita balik, nah kan ada rumus ini nih. Volume spesifik sama dengan volume V besar dibagi M-nya. Jadi, volume spesifiknya yang di sini bisa kita cari, ya. Jadi kita butuh variabel kedua untuk nge-fix state-nya, yang rumusnya adalah V besar dibagi massa. 80 liter itu kurang lebih berapa ya? Coba kita lihat dulu. 80 liter kita convert ke meter kubik. Kilogram. 80 liter itu kalau kurang lebih 80 desimeter kubik berarti ya. Oke, 80 liter ke meter kubik. Oke, lagi loading, ntar ya. Kurang lebih 80. Maka dari desimeter ke meter adalah 0,08 meter kubik dibagi 4 kg. Jadi bisa kita dapat volume spesifiknya adalah 0,08 dibagi 4. Kurang lebih adalah 0,02 meter kubik per kilogram. Oke. Nah, kita udah dapat dua variabelnya nih. Nanti si dua variabelnya ini tinggal kita bandingin dulu. Gitu kan? Nah, sekarang kita lihat dulu. Di tabel ini, kita cari spesifik volumenya dulu. Spesifik volume VF dan VG-nya. Nah, untuk tekanan 1,6 bar, VF-nya adalah 0,7435. Kita balik ke sini. Ini untuk soal yang kedua, ya. Ternyata di sininya adalah 1,0475 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini VF-nya nih. Nah, kita cari juga VG-nya. VG di tabel yang sama, yaitu 0,1229. 0,1229. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini, volume spesifik untuk sistem kita adalah 0,02
meter kubik per kilogram. Nah, posisinya dia di mana? 0,02, kurang lebih di sini ya. Berarti memang untuk soal yang nomor 2 ini, posisinya berada di posisi saturated. Ini tabel yang kita pakai adalah tabel saturated. Artinya tekanannya tekanan saturatednya yaitu minus 15,62. Jadi berapa temperaturnya? Jawabannya adalah temperaturnya, ya, di sini kita tulis jawabannya di bawah sini. Temperaturnya adalah temperatur saturated, yaitu min 15,52 derajat Celcius ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kualitinya. Kita hapus dulu. Oke. Nah, untuk mencari quality, kita balik ke rumusnya awal. Di sini kan, nah ini ada rumus V volume spesifik sama dengan volume VF-nya ditambah X kali VG min VF. Tadi kan V-nya udah kita dapat tuh. V totalnya, volume spesifik totalnya yang tadi 0,02. Kemudian VF-nya juga tadi bisa ketentuin. VG juga bisa ketentuin. Nanti kita bisa nyari X-nya dari persamaan ini. Yang terlebih dahulu harus kita acak-acak dulu. Supaya si X-nya ini jadi variabel yang kita cari. Nah, yang pertama ini kita pindahin ruas ke sini. Jadinya V min VF. Nah, kemudian tinggal sisa X. VG min VF. Nah, kemudian yang ini tinggal dibagi sini. Jadi X-nya adalah V volume spesifik total dikurang VF dibagi VG dikurang VF. Nah, ini kita cari pakai rumus ini. Jadi V utuh, V doang, atau V apa istilahnya? Volume spesifik total ya. Volume spesifik total sama, jadi X sama dengan volume spesifik total dikurang VF, jadi V min VF dibagi VG min VF. Oke. Nah, ini V-nya adalah V yang ini. VF-nya adalah VF yang udah kita cari dari tabel tadi kan. Ini VF-nya dan ini VG-nya. Jadi nya adalah ini tadi tekanan suhunya ya. Jadi suhunya kita dapetin minus 15,52 derajat Celcius. Kita hapus. Nah, kita cari quality-nya. Tadi kan rumus quality V utuh, volume spesifik utuh, kurang VF, dibagi VG, min VF. V-nya adalah 0,02. Berarti 0,02 dikurang VF. VF yang ini ya, 0,7435. 7 kali 10 pangkat min 3 dibagi VG-nya 0,1229 dikurang sama yang di atas ya 0,7435 kali 10 pangkat min 3.
Ini kita hitung dulu. Jadi 0,7435 dibagi 1000. Nah, yang atas ini hasilnya 0,01192565 dibagi hasilnya 0,1221565. Nah, ini kalau kita bagi, (0,01925565) dibagi 0,1221565, jadi hasilnya adalah 0,15157. Jadi kurang lebih kualitinya adalah 0,16. Nah, kita dapat. Ini ya kualitinya. 0,16. Oke. Dulu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Untuk soal-soal yang nanti ada di sini, saya kira nanti saya masukin ke ini aja ya, ke soal tutornya. Jadi biar nanti kalian ngerjain mandiri. Jadi untuk tutor video pertama cukup sampai di sini aja. Oke, terima kasih sudah menonton. Selamat belajar, semoga sukses.